PKS Balikpapan, mari kita bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan pada pagi hari ini, amin. Kita percaya bahwa Tuhan kita Allah perkasa, amin. Dia yang berkuasa, Dia yang berjaya selama-lamanya, amin. Mari kita bertepuk tangan, come on. Bertatalah atas kami Tuhan. Bertatalah atasku. Ku mau hidup bagimu. Tuhan kau perkasa, setia selamanya. Bangkit rohku dan imanku. Tuhan kau perkasa, berjaya selamanya. Kehendakmu sempurna bagiku. Kita bertepuk tangan buat Tuhan kita, come on church. Mari sama-sama katakan, Kau Tuhan yang berkuasa, sanggup bangkitkan pengharapanku. Jiwaku kan bersorak untuk menyatakan, katakan dahsyat Engkau Tuhan. Berkatalah atas kami Bapa. Berkatalah atasku. Ku mau hidup bagimu. Come on, let's dance together. Tuhan kau perkasa, setia selamanya. Bangkit rohku dan imanku. Tuhan kau perkasa, berjaya selamanya. Kehendakmu sempurna bagiku. Yes, mari kita bertepuk tangan. Come on, let's sing. Mari jemaat Tuhan kita nyanyikan. Haleluya.
Biarlah semua yang bernafas di tempat ini memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Biarlah semua yang bernafas kan memuji-Mu. Kami tinggikan nama-Mu. Biarlah segala suku bangsa kan menyembah-Mu. Kami tinggikan nama-Mu. Come on, church. Sebab Kaulah terang dunia Tuhan. Bersama-sama nyatakan. Kaulah terang dunia, kuasa maut digalakkan, nama-Mu yang berkuasa, Yesus Kau yang kupuja, mengagungkan kebesaran-Mu, memuliakan semua karya-Mu, Yesusku selamanya. Jangan jauh lebih lagi. Biarlah semua yang bernafas kan memuji-Mu. Kami tinggikan nama-Mu. Biarlah segala suku bangsa kan menyembah-Mu. Kami tinggikan nama-Mu. Sebab Kau besar Tuhan, Kau ajaib. Sekali lagi nyatakan, Kaulah terang dunia. Kaulah terang dunia, kuasa maut digalakkan, nama-Mu yang berkuasa, Yesus Kau yang kupuja, mengagungkan kebesaran-Mu, memuliakan semua karya-Mu, Yesusku selamanya. Mari angkat tanganmu, tinggikan Dia, sebab nama-Nya berkuasa. Amin. Thank you, Jesus. Nama-Mu berkuasa Tuhan. Nama-Mu berkuasa di bumi, di surga, dahulu, sekarang, sampai selamanya. Nama-Mu berkuasa di bumi, di surga, dahulu, sekarang, sampai nama-Mu berkuasa di bumi, di surga, dahulu, sekarang, sampai selamanya. Biarlah semua yang bernafas kan memuji-Mu. Kami tinggikan nama-Mu. Biarlah segala suku bangsa kan menyembah-Mu. Kami tinggikan nama-Mu. Haleluya Tuhan, sebab Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang besar Tuhan. Kami tinggikan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami memuliakan Engkau Tuhan.
Dan kami mau masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Sebab dalam hadirat-Mu ada kedamaian Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ada pemulihan. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord Jesus. Firman-Mu berkata mendekatlah, maka ku mendekat padamu. Ku hampiri tata kasih dan karunia-Mu, hadirat-Mu. Firman-Mu berkata mendekatlah, maka ku mendekat padamu. Ku aman dalam kasih dan kebenaran-Mu, hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu ku temukan Engkau. Dalam hadirat-Mu ku menyembah, ku menyembah. Hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari sama-sama jemaat Tuhan katakan. Firman-Mu berkata mendekatlah, maka ku mendekat padamu. Ku hampiri tata kasih dan karunia-Mu, hadirat-Mu. Katakan firman-Mu. Firman-Mu berkata mendekatlah,
bersama-sama jemaat Tuhan lebih lagi Kau nyatakan penyembahan-Mu. Ya Rabba, ya Rabba, Shanda, ya Rabba. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, Shanda, ya Rabba, ya Rabba. Kami kuat karena Engkau Tuhan. Kami kuat karena Engkau yang ada di samping kami. Kami kuat karena Engkau berdiri bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami tidak bisa jauh daripada-Mu Tuhan. Kami tidak bisa jauh daripada-Mu Bapa. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Ya Rabba, ya Rabba, Bapa Shanda, ya Rabba. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Selamanya kami mau hidup bagi-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Bapa. Kami datang Tuhan mau nyembah Engkau lebih lagi Bapa. Kamu serahkan seluruh hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau baik. Engkau baik. Engkau teramat baik. Terima kasih. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidup kami Tuhan. Ku serahkan hidup kami Bapa. Kami mengakui kuasa-Mu Tuhan. Akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran.
nama Tuhan kita naikkan pujian ini. Selama ku hidup, kami percaya Tuhan, kami percaya kebesaran-Mu Bapa. Amin. Kekuatan-Mu di hidup kami Tuhan. Kami mau serahkan seluruhnya Tuhan. Ku serahkan hidupku. Akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan. Selama kami hidup Tuhan, selama ku hidup, apapun musim kami Tuhan, kami percaya kebesaran-Mu Tuhan. Ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depan kami Tuhan, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan atas setiap hidup kami. Kalau kami boleh datang pada pagi hari ini Tuhan, baik kami yang secara onsite ataupun kami yang ada di online ya Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan melawat setiap kami. Terima kasih Bapak yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berucap syukur. Haleluya. Amin. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi saudara-saudara. Silakan duduk saudara-saudara. Oke. Saya boleh minta sekali lagi saudara bisa kasih tepuk tangan untuk seluruh tim yang bertugas hari ini. Apa kabar saudara semua hari ini? Luar biasa, amin. Apapun keadaan kita saat ini, Tuhan tetap setia bagi setiap kita, amin. Kami mau welcome, mau menyambut bagi saudara yang baru pertama kali bergabung beribadah bersama dengan kami pada hari ini. Welcome home saudara-saudara, enjoy the service. Sebelumnya ada beberapa pengumuman penting yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, di GKS Balikpapan kita memiliki home atau komunitas rohani yang terdiri atas home family, home single atau profesional muda, home kampus, dan home study bagi teman-teman yang ada di bangku SMP maupun SMA. Kami mengajak saudara untuk bergabung dan bertumbuh di dalam home. Pengumuman yang kedua, saudara yang ingin memberikan persembahan maupun perpuluhan, saudara dapat memberikannya melalui mesin edisi yang ada di ruang lobi, ataupun saudara dapat men-scan QR code yang tersedia di belakang saya. Sorry, terhalang, oke. Ataupun saudara dapat menggunakan amplop persembahan yang ada di atas kotak persembahan yang tersedia di belakang di dekat pintu masuk. Setelah selesai ibadah, saudara dapat memberikannya melalui kotak persembahan. Pengumuman yang ketiga, kami menunda Next Gen Service Perdana Starji yang akan diadakan pada 19 Februari pada hari Sabtu dikarenakan situasi yang belum kondusif mengingat angka COVID yang terus meningkat di Balikpapan. Pengumuman yang keempat, kami juga mengajak saudara untuk mengikuti baptis selam yang diadakan pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2022 jam 10 pagi, bertempat di kolam renang Ruby Tower Apartment. Link pendaftaran tersedia di LED. Saya agak kesamping sedikit kali ya, supaya saudara bisa lihat. Oke. Seluruh kegiatan yang ada di GKS Balikpapan dijalankan sesuai dengan protokol kesehatan yang telah diberlakukan.
So, pastikan diri saudara yang mau mengikuti baptisan selam ini, saudara sedang mengikuti plan class yang kita adakan, atau serve class dan lead class juga yang kita adakan bersamaan, yang sudah dimulai dari tanggal 8 Februari minggu lalu sampai dengan 22 Maret nanti. Saya ingin membacakan ayat firman Tuhan di Kejadian 22 ayat 16 sampai dengan 17 versi bahasa Indonesia masa kini. Saya bacakan. Tuhan berkata, "Aku bersumpah demi namaku sendiri, karena engkau telah menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku. Aku akan memberkati engkau dengan berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, serta membuat keturunanmu sebanyak pasir di tepi laut. Anak cucumu akan mengalahkan musuh-musuh mereka." Amin. Amin, saudara-saudara. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Bulan ini kita masih memasuki di dalam ketaatan atau obedience. Bulan tentang ketaatan. Saya belajar banyak dari Abraham tentang pribadi yang benar-benar taat kepada seluruh perintah Tuhan. Ada 2 contoh ketaatan yang kita bisa pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, waktu Tuhan minta Abraham pergi meninggalkan tanah kelahirannya, Abraham hanya taat. Padahal dia nggak tahu apa yang bakal terjadi nanti. Dia nggak tahu apakah hidupnya di sana akan nyaman atau enggak. Tapi Abraham tetap memilih untuk taat. Contoh yang kedua, waktu Tuhan minta Abraham untuk menyerahkan anaknya, menjadikan Ishak sebagai korban persembahan. Apa yang Abraham lakukan? Abraham tetap taat. Saya percaya itu bukan hal mudah buat Abraham untuk bisa taat sama firman Tuhan. Tapi dia tetap memilih untuk taat. Kalau hari-hari ini Tuhan minta kita untuk taat untuk sesuatu yang kita tidak ketahui ujungnya, atau untuk melakukan sesuatu yang sangat sulit untuk kita lakukan, percayalah saudara, Tuhan mau melihat ketaatan hati kita dan sedang mempersiapkan kita untuk menemui setiap satu janji-janji Tuhan, dan yang kedua perlindungan Tuhan. Amin. Amin, saudara-saudara. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita kembali menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan,
buat kemurahan-Mu, buat penyertaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kalau sampai hari ini Tuhan, kami boleh berdiri tegak di tempat ini semuanya oleh karena kebaikan Tuhan. Semuanya oleh karena kemurahan Tuhan. Gak ada satupun Tuhan bagian itu di dalam kami. Yang kami tahu kami kuat. Yang kami tahu kami menerima segala sesuatu di dalam Engkau sebab karena Engkau yang ada di dalam kami. Tuhan, terima kasih. Buat hari ini kami bersyukur kami masih boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Kami boleh sepakat Tuhan menyembah Engkau, memuji Engkau di tempat ini Tuhan. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan beri atas kami. Terima kasih buat perlindungan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu Bapa bahwa hari-hari ini tidak mudah bagi kami. Tetapi satu hal yang kami tahu ketika kami berjalan di dalam Engkau, ketika kami mengerti bahwa Engkau bersama-sama dengan kami tidak akan takut Tuhan dan kami akan tetap ada bersama-sama di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berbicaralah Tuhan pada pagi hari ini secara pribadi bagi setiap kami. Kami mau mengakui di hadapan Tuhan kalau bukan karena hikmat Tuhan dan pewahyuan daripada Tuhan, kami tidak akan mengerti apa-apa Tuhan. Kami membutuhkan pada pagi hari ini Tuhan hikmat dan pewahyuan yang daripada Tuhan. Sebab kami tahu ketika Tuhan ada hikmat di dalamnya, kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau boleh kami kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami Tuhan merendahkan hati kami dan kami biarlah kiranya Tuhan Engkau menyembunyikan kami di belakang salib-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berbicara secara pribadi bagi setiap kami, bagi setiap kita yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dengan iman mari kita bersama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu yang memerintah setiap hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Boleh sama-sama katakan amin. Sebelum saya masuk ke topik khotbah atau sermon saya pada pagi hari ini, boleh tampilkan slide-nya. Puji Tuhan, saya dipercayakan Tuhan sebagai ministry head di Equipping and Training Ministry di GKS Balikpapan. Dan saudara kalau lihat di layar di depan saudara bahwa itu ada tulisan My Transformational Journey. Itu ini adalah sesuatu yang kita kerjakan di dalam gereja ini di dalam plan, serve, dan lead. Kalau kemarin 1 minggu yang lalu kita bersyukur kita sudah menjalani yang namanya My Transformational Journey ini di dalam kelas plan, serve, dan lead ini. Kita bersyukur atas kemurahan Tuhan dan ini yang gereja ini boleh sedang kerjakan. Karena kami merindu bahwa setiap jemaat yang ada di gereja GKS Balikpapan ini boleh tertanam di dalam gereja ini. Dan ketika Bapak Ibu boleh tertanam di gereja ini, bagi kita yang mau rindu melayani Tuhan, kita boleh masuk di dalam kelas serve. Dan di dalam kelas serve kita boleh diperlengkapi sebagai builders di sini untuk boleh kita melayani di dalam gereja ini, boleh untuk membangun di dalam gereja ini. Dan ketika saudara sudah masuk di dalam kelas serve, kita akan next step ke kelas lead class namanya. Jadi bagi saudara-saudara semua yang rindu untuk memimpin di dalam gereja ini, kita ada wadahnya yaitu namanya lead class dan saya juga hasil daripada apa yang sudah dikerjakan di dalam program ini seperti itu. Jadi kalau teman-teman semua boleh lihat yang melayani di sini sebagai builders, sebagai leaders, mereka semuanya mengikuti yang namanya My Transformational Journey di dalam kelas plan, serve, dan lead. Saya berharap setiap kita ini untuk bulan ini kita sudah menutup pendaftarannya dan kita sudah 1 minggu yang lalu sudah kita lakukan yang pertama dan bersyukurnya dan puji Tuhan setelah kita buat program ini tahun yang pertama yang semuanya peserta kelas plan, serve, dan lead semuanya hadir. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan, makanya ini kita sama semangat ini foto-foto kita yang ganteng-ganteng, yang cakep-cakep kemarin itu. Kita ada di kelas plan dan serve dan lead. Yang minggu kemarin ini sebagai foto-foto kita. Ada yang di kelas plan, ada di kelas serve, dan ada yang di kelas lead. Jadi saya berharap menghimbau setiap kita nanti akan ada di bulan Juni. Teman-teman boleh memberikan dirinya untuk boleh tertanam, boleh melayani dan boleh memimpin di dalam gereja ini. Boleh katakan amin. Oke, saya akan memulai dengan ini. Tema gereja kita di bulan ini masih sama tentang deeper in obedience.
Tema gereja kita masih sama tentang deeper in obedience. Artinya adalah bahwa ketaatan kita yang semakin dalam di dalam Tuhan. Dan judul khotbah Pastor Daniel yang kemarin berbicara tentang all or nothing itu sangat memberkati saya pribadi. Dan ada 3 garis besar yang boleh saya catat di dalam catatan saya, dan kepada saudara boleh menyiapkan catatannya ketika kita boleh mendengarkan khotbah, kita boleh mendengarkan sermon pada pagi hari ini, kita boleh mencatat ada pesan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan pasti ingatkan dalam kehidupan kita. Saya pribadi ada mencatat 3 garis besar yang Pastor Daniel boleh bagikan kemarin. Yang pertama adalah ketaatan sama artinya pikiran yang selaras. Artinya ketaatan adalah keselarasan antara pikiran kita dan pikiran Kristus. Ada keselarasan antara pikiran kita dengan pikiran Kristus. Dan yang kedua adalah ketaatan sama dengan kedewasaan. Artinya orang yang sudah dewasa tidak akan sulit atau sukar untuk yang mengalami namanya ketaatan itu sendiri. Dan yang ketiga adalah ketaatan sama dengan mencapai tujuan Tuhan. Artinya ketaatan Anda akan membawa Anda semakin dekat dan semakin mengenal Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Boleh dengan keras sama-sama katakan amin. Oke, di minggu yang kedua ini seperti saya tadi sampaikan bahwa tema gereja kita masih sama tentang deeper in obedience. Dan puji Tuhan pada pagi hari ini judul khotbah saya adalah berbicara tentang Christ obedience leads you to eternal life. Boleh kita baca di sini, Christ obedience leads you to eternal life. Sebelum saya menyiapkan khotbah ini, sebelum saya menyiapkan materi khotbah pada pagi hari ini, hal yang selalu biasa saya lakukan ketika mempersiapkan khotbah adalah saya selalu berdoa sama Tuhan. Saya selalu tanya sama Tuhan, Tuhan, ketika Tuhan boleh memberikan saya kesempatan untuk boleh menyampaikan khotbah pada hari ini, saya rindu Tuhan boleh memberikan saya pewahyuan, boleh memberikan saya hikmat untuk apa yang boleh saya sampaikan kepada jemaat yang boleh ada ketika saya melayani. Dan ketika mempersiapkan materi khotbah ini, kata-kata ini yang Tuhan begitu jelas boleh sampaikan bahwa bicara tentang deeper in obedience, Tuhan boleh sampaikan bahwa Christ obedience leads you to eternal life. Artinya ketaatan Kristus membawa Anda ke dalam kehidupan kekal. Saya ulangi sekali lagi, ketaatan Kristus membawa Anda ke dalam kehidupan kekal. Ketika mempersiapkan ini, Tuhan seakan membawa saya untuk flashback ke belakang. Tuhan membawa saya untuk merimain diri saya, boleh merenungkan bagaimana dan seperti apa yang Tuhan boleh kerjakan di dalam kehidupan saya 2000 tahun yang lalu. Betapa ketaatan Kristus membawa kemenangan, betapa ketaatan Kristus membawa kemenangan dan kehidupan kekal bagi setiap kita. Dan sampai hari ini percaya nggak percaya, saya percaya bahwa setiap kita boleh percaya bahwa hasil daripada ketaatan yang Yesus kerjakan itu sampai hari ini kita boleh nikmati, sampai hari ini boleh kita rasakan. Ada amin? Kalau hari ini saudara boleh duduk di sini, kalau hari ini saudara boleh menikmati penyembahan, boleh menikmati pujian, boleh menikmati apa yang boleh dilakukan di gereja ini, itu adalah hasil daripada ketaatan yang lebih dahulu Yesus kerjakan di dalam kehidupan kita. Ada amin? Amin. Saya berharap kita sepakat dengan ini. Hanya orang yang menyadari dan mengerti bahwa hidupnya adalah hasil dari ketaatanlah yang akan menghidupi ketaatan itu sendiri. Saya ulangi sekali lagi, hanya orang yang menyadari dan mengerti bahwa hidupnya adalah hasil dari ketaatanlah yang akan menghidupi ketaatan itu sendiri. Artinya adalah kita sebagai orang percaya, hidup yang kita hidupi sekarang ini adalah sebagai hasil dari ketaatan yang Yesus sudah kerjakan. Jadi hidup kita ini adalah hasil dari ketaatan yang sudah terlebih dahulu Yesus kerjakan di dalam kehidupan kita. Mungkin kenapa saya sampaikan ini, saya stop di sini dulu. Sebelum saya lanjutkan, saya mau bertanya apakah kita sepakat bahwa apa yang ketaatan yang Yesus kerjakan adalah hasil daripada yang kita boleh nikmati hari ini. Boleh lambaikan tangannya yang setuju katakan amin. Amin. Dan pagi ini saya mau sampaikan bahwa yakinlah bahwa Tuhan tidak butuh intervensi ataupun pendapat kita atas kebenaran ini.
Jadi Tuhan tidak membutuhkan intervensi ataupun persetujuan kita untuk membenarkan itu. Karena ketaatan yang Yesus kerjakan itu adalah sebuah kebenaran. Saya percaya bahwa kebenaran adalah kebenaran yang dimana kita tidak perlu intervensi di situ. Karena pada dasarnya bahwa kebenaran itu adalah bahwa apa yang Yesus kerjakan, ketaatan yang Yesus kerjakan itu adalah sebuah kebenaran. Kalau saudara tidak percaya, saudara boleh baca di dalam Alkitab saudara. Saudara boleh temukan itu bahwa hidup kita ini adalah hasil dari ketaatan yang Yesus kerjakan. Katakan amin. Dikatakan di dalam kitab Galatia pasal yang kedua ayat 20. Saya bacakan, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Tadi ketika saya meminta kesepakatan kita untuk setuju bahwa hidup kita ini adalah hasil daripada ketaatan yang Yesus sudah kerjakan, demikianlah yang disadari oleh seorang Rasul Paulus. Ini adalah kisah di mana Rasul Paulus boleh menyampaikan suratnya kepada jemaat di Galatia bahwa dia menyampaikan bahwa kehidupan yang dia alami itu adalah sebenarnya ketaatan daripada apa yang sudah Yesus kerjakan. Sehingga dia berkata, sehingga dia dengan yakin dan percaya boleh menuliskan ini kepada jemaat di Galatia berkata bahwa hidup yang kuhidupi sekarang bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Yang setuju dengan saya boleh katakan amin? Amin. Oke. Ini adalah kisah di dalam Galatia 2 ayat 22 ini sebagai pengakuan daripada Rasul Paulus tentang ketaatan yang Yesus kerjakan di dalam kehidupan daripada Rasul Paulus. Ketika dia boleh menyadari apa yang Yesus lakukan, dia boleh mengalami itu dan dia boleh mengerjakan itu. Karena apa? Karena dia menyadari bahwa hidupnya adalah hidup yang hasil daripada ketaatan daripada apa yang Yesus kerjakan. Mungkin saudara boleh catat ini, saya dan saudara adalah hasil dari ketaatan Kristus. Saya ulangi sekali lagi, saya dan saudara adalah hasil dari ketaatan yang Yesus kerjakan. Boleh sama-sama kita katakan, saya adalah hasil dari ketaatan Kristus. Boleh sama-sama 1, 2, 3, saya adalah hasil dari ketaatan Kristus. Kenapa saya katakan demikian? Ini penting di awal khotbah ini saya sampaikan, saudara. Kalau kita tidak sadar menyadari bahwa hidup kita ini adalah hasil daripada ketaatan yang Yesus kerjakan, ketaatan yang Yesus lakukan, pasti akan sangat sulit bagi kita. Pasti kita akan bergumul untuk melakukan yang namanya ketaatan. Makanya di awal saya sampaikan bahwa mindsetnya kita harus benar dulu tentang ketaatan itu sendiri. Kita harus sadar terlebih dahulu bahwa ketaatan yang Yesus kerjakan itu adalah hasil daripada ketaatan Yesus itu adalah hasil daripada kehidupan kehidupan kita hari ini adalah hasil daripada ketaatan yang Yesus kerjakan gitu. Jadi kenapa saya sampaikan ini? Karena kita mindsetnya harus dirubah dulu tentang ketaatan ini. Kalau kita menyadari ini secara benar, maka semakin keras kalau kita tidak menyadari ini dengan secara benar bahwa semakin keras kita untuk memaksakan diri kita untuk taat, semakin kita akan bergumul berat, semakin kita tidak akan taat. Jadi perlu kesadaran diri bagi setiap kita bahwa hidup kita yang kita hidupin ini adalah ketaatan yang Yesus kerjakan di dalam kehidupan kita. Jadi kita harus menyadari itu. Jadi kita harus berjalan dari mindset yang benar bahwa hidup kita ini tidak akan bisa taat kalau kita tidak bisa menyadari bahwa Yesus sudah terlebih dahulu taat dan hasilnya adalah kita menikmati ketaatan daripada Yesus itu sendiri. Anda boleh catat ini, semakin Anda menyadari hidup Anda hasil dari ketaatan Kristus, semakin Anda akan mampu untuk taat. Begitu juga semakin Anda tidak menyadari hidup Anda adalah hasil dari ketaatan Kristus, akan semakin sulit Anda untuk melakukan ketaatan itu sendiri. Saya baca sekali lagi, semakin Anda menyadari hidup Anda hasil dari ketaatan Kristus, semakin Anda akan mampu untuk taat. Begitu juga semakin Anda tidak menyadari hidup Anda adalah hasil dari ketaatan Kristus,
akan semakin sulit Anda untuk melakukan ketaatan itu sendiri. Yang menjadi pertanyaan adalah karena apa? Apa jadinya hidup kita hari ini kalau Yesus tidak taat 2000 tahun yang lalu? Kalau Yesus tidak mengerjakan ketaatannya, apa artinya hidup kita sampai hari ini? Saudara tidak akan, saya percaya bahwa ketika Yesus tidak taat 2000 tahun yang lalu, saya percaya bahwa saudara tidak akan pernah menerima yang namanya keselamatan itu. Kalau Yesus tidak mengerjakan ketaatan itu, saya percaya bahwa saudara dan saya tidak akan menerima janji itu. Saudara pasti tidak akan bisa menerima berkat yang sudah Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Jadi perlu kita untuk menyadari bahwa apa yang Yesus kerjakan, ketaatan yang Yesus kerjakan, semuanya hasil daripada itu adalah kita menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita. Amin. Kalau hari ini saudara punya iPhone 13 Pro Max, itu karena Tuhan yang memberkati saudara. Amin. Amin. Kalau saudara hari ini boleh hadir di sini itu karena saudara, oleh karena Tuhan yang boleh mengantarkan saudara ke tempat ini. Dan saya mau sampaikan bahwa semua yang kita nikmati dalam hidup ini adalah hasil ketaatan yang Yesus kerjakan sampai akhir. Mungkin saya boleh panggil salah satu builders. Mungkin siapa yang beruntung namanya saya panggil. Tapi ini di belakang tadi sudah saya duluan ngobrol sama Alfa. Jadi saya tidak asal panggil aja karena nanti takutnya kaget seperti itu. Jadi saya panggil Alfa ke depan sebagai, saya mencoba untuk mengilustrasikan di dalam ilustrasi ini semoga saya bisa menyampaikan ini dengan baik. Semoga saya bisa menyampaikan ini dengan benar. Yang relate dengan apa yang boleh saya sampaikan bahwa kita harus menyadari bahwa hidup kita ini adalah hasil dari ketaatan Kristus. Ini adalah Alfa ya. Ini namanya Alfa Andris. Oke, saya ilustrasikan bahwa Alfa ini adalah sebagai sahabat saya. Alfa ini sebagai sahabat saya, tentunya sebagai sahabat yang baik, sebagai sahabat yang benar adalah Alfa akan selalu ada bersama-sama dengan saya. Jadi ketika saya di dalam masa sukar, ketika saya di dalam masa-masa sulit, Alfa ini tetap ada bersama-sama dengan saya dan itulah arti daripada sebuah sahabat. Jadi sahabat itu bukan berarti bahwa ketika kamu senang, dia ikut senang. Ketika kamu di dalam masa sukar, dia tidak ada bersama-sama dengan kamu seperti itu. Jadi sahabat yang baik itu adalah ketika saya mengalami masa sukar, Alfa ada. Ketika saya mungkin butuh uangnya Alfa, mungkin Alfa boleh kasih saya uang seperti itu, bercanda ya. Oke, kebetulan Alfa nggak bawa dompet, jadi thank you Pak. Belum Pak, belum. Masih di sini. Jadi ketika ini kenapa saya sampaikan ilustrasi ini karena biar kita boleh relate dengan apa yang boleh sampaikan tadi bahwa begitu juga di dalam kehidupan kita gitu ya. Di dalam ketaatan Kristus yang kita lakukan. Ketika Alfa itu ada bersama-sama dengan saya, ketika dia adalah sahabat saya yang selalu ada bersama-sama dengan saya percaya dan dengan yakin dan dengan bangganya katakan bahwa saya tidak mungkin mengkhianati dia gitu. Saya tidak mungkin tidak melakukan seperti apa yang sudah dia lakukan di dalam hidup saya. Jadi mungkin ketika dia di dalam keadaan sukar, saya juga ada bersama-sama dengan dia. Ketika mungkin dia butuh pertolongan, saya sebagai sahabatnya juga ada bersama-sama dengan dia. Karena saya dulu ada di posisi di mana saya membutuhkan itu dan dia ada bersama-sama dengan saya. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah bahwa sampai hatikah saya sebagai sahabatnya untuk tidak menolong dia di dalam kesukaran itu. Sampai hatikah saya tidak ada di dalam keadaan seperti itu gitu. Jadi saya akan secara otomatis, boleh Pak duduk aja nggak apa-apa, thank you. Jadi saya secara otomatis akan melakukan hal yang sama seperti apa yang sudah dilakukan Alfa kepada saya. Jadi ini dulu konsepnya adalah ini. Jadi saya pasti secara naluri, secara otomatis saya pasti akan melakukan seperti apa yang Alfa lakukan atas hidup saya. Jadi ketika saya boleh menemui orang yang sama dengan saya, ketika saya ditolong oleh Alfa, saya juga dengan otomatis melakukan itu kepada orang yang bertemu dengan saya, melakukan itu dengan Alfa, melakukan itu bersama-sama dengan saudara yang boleh saya lihat. Ada amin? Amin. Ini kenapa saya sampaikan di sini adalah supaya kita punya pemikiran yang benar dulu. Jadi ketika kita sudah punya pemikiran yang benar bahwa Alfa selalu ada bersama-sama dengan saya, tanpa disuruh, tanpa dipaksa, saya akan melakukan hal yang sama.
begitu juga dengan ketaatan yang Yesus kerjakan di dalam kehidupan kita. Kalau kita sadar dengan benar, sadar dengan betul bahwa Yesus hidup kita yang kita hidupin ini karena hasil dari ketaatan Kristus, saya percaya bahwa kita tidak akan bergumul dengan kerasnya, bergumul dengan hebatnya untuk melakukan yang namanya ketaatan ini. Katakan amin. Tapi yang menjadi masalah adalah kalau sekiranya saya tidak sadar, ini yang menjadi masalah. Jadi saya percaya bahwa ketika kita menyadari ini, kita akan melakukan itu secara otomatis dalam kehidupan dalam kehidupan kita. Dan Anda boleh catat ini, Yesus adalah satu-satunya teladan yang meneladankan kita untuk ketaatan. Yesus adalah satu-satunya teladan yang meneladankan kita untuk ketaatan. Saya begitu percaya bahwa setiap kita yang hadir pada pagi hari ini, pribadi yang sama-sama menyadari bahwa hidup kita ini adalah hasil daripada ketaatan yang Yesus kerjakan. Saya percaya bahwa kalau kita tidak menyadari ini dengan benar, saudara tidak akan pernah ada di sini. Saudara akan bergumul untuk datang ke sini saja, saudara akan sangat bergumul gitu. Jadi kalau hari ini setiap kita ada bersama-sama di tempat ini, saya percaya bahwa kita sama-sama menyadari bahwa ketaatan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Ada dua hal yang, jadi sebagai orang yang sudah menyadari dan mengalami hasil dari ketaatan Kristus, apa yang menjadi bagian kita yang kita lakukan sebagai orang percaya? Ini yang menjadi pertanyaannya ketika kita menyadari hasil ketaatan Kristus itu di dalam kehidupan kita, apa yang harus bagian yang kita kerjakan, apa bagian yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Yang pertama boleh catat ini respond and do it. Respon itu dan lakukan itu. Ketaatan hanyalah akan menjadi sebuah kata yang tidak bermakna kalau tidak ada respon di dalamnya. Saya garis bawahi bahwa ketaatan itu tidak ada gunanya, nggak ada maknanya kalau tidak ada respon di dalamnya. Jadi kalau ketaatan ini boleh ada arti adalah ketika kita memang ketika kita meresponi itu di dalamnya. Saya tuliskan ini ketaatan sama dengan melakukan kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan sama dengan mengasihi Tuhan. Saya ulang sekali lagi, ketaatan sama dengan melakukan kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan sama dengan mengasihi Tuhan. Mari kita sama-sama belajar dari ketaatan yang Yesus kerjakan sebagai bukti bahwa ketaatan itu adalah melakukan kehendak Tuhan. Dan sebagai bukti ketaatan itu sebagai bukti kita mengasihi Tuhan. Kita boleh sama-sama baca di Yohanes 14 ayatnya yang ke-15 dan 24a. Saya bacakan di ayat yang ke-15 dikatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Ayat 24a dikatakan, "Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku." Jadi bukti dari ketaatan kita kepada Tuhan adalah menuruti segala perintah Tuhan. Bukti dari kita mengasihi Tuhan adalah dilihat daripada ketaatan setiap kita. Jadi bukti daripada kita mengasihi Tuhan adalah kita menuruti perintah Tuhan. Dan bukti daripada kita mengasihi Tuhan dan kita taat di dalam kehidupan kita. Filipi 2 ayat 15-11 dikatakan, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib." Ini saya cetak tebal di sini. Taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Gambaran dari respon ketaatan yang sesungguhnya adalah respon dari ketaatan Yesus kepada apa yang Bapa kehendaki. Jadi ketika kita baca tadi di Filipi 2 ayat 5-11 ini dikatakan bahwa Yesus taat sampai mati, Yesus taat sampai akhir gitu.
Ketika Yesus taat di dalam kehidupannya, taat dengan perintah apa yang Bapa boleh nyatakan dalam kehidupannya, kita menikmati apa yang boleh kita nikmati sampai dengan hari ini. Janji-janji Tuhan tergenapi di dalam kehidupan kita. Kita boleh menerima keselamatan yang Tuhan boleh beri yang tidak satu pun bisa berikan itu. Kalau hari ini apa yang semua yang kita terima di dalam kehidupan kita, saya sungguh terlalu percaya bahwa itu adalah hasil daripada apa yang sudah Yesus kerjakan dalam kehidupan kita. Dan saya menghimbau setiap kita untuk boleh menambahkan lebih lagi kesadaran kepada diri kita bahwa hidup kita yang kita hidupin hari ini oleh karena ketaatan yang Yesus kerjakan dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa tetapi ketika respon dan ketaatan Yesus, maka seperti tadi saya sampaikan, kita boleh memperoleh keselamatan itu. Kita boleh memperoleh berkat yang Tuhan sediakan. Tuhan boleh memberikan janji-janjinya atas setiap kita. Tuhan memberikan kita damai sejahtera. Tuhan memberikan kita seorang penolong yaitu Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ketaatan yang Yesus kerjakan juga kita boleh sama-sama lihat di kitab Matius 26 ayat 36 sampai 42. Bagaimana pergumulan hati Yesus pada waktu itu ketika ini terjadi di Taman Getsemani. Kita boleh baca ayat ini di rumah, saya tidak tampilkan ini. Dan kita boleh baca di rumah dan saya boleh menyimpulkan bahwa kesimpulannya dari Matius 26 ayat 36 sampai 42 ini adalah bahwa ketika Yesus mengalami sesuatu hal yang terjadi pergolakan di dalam kehidupan dia, di dalam kehidupan Yesus, respon yang Yesus lakukan adalah dia tidak menolak apa yang Tuhan katakan, apa yang Bapa boleh katakan. Dia tidak mengingkari apa yang Bapa katakan di dalam kehidupannya. Tetapi dia selalu berkata bahwa Tuhan, kehendak-Mu lah yang jadi, bukan kehendak-Ku yang jadi. Jadi sebagai orang percaya kita harus memperkatakan bahwa biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan ketaatan kita bersama-sama dengan Tuhan. Saya terlalu percaya bahwa walaupun secara manusiawi Yesus mengalami pergolakan, pertentangan di dalam dirinya, tetapi karena dia tahu, karena dia mengenal siapa Bapanya, karena Yesus tahu siapa yang mengatakan itu kepada dia, Yesus tahu apa yang sudah dia sediakan di dalam ketaatan itu, maka Yesus selalu berkata, jadilah kehendak-Mu. Yesus selalu berkata, jadilah kehendak-Mu, dan dia meresponi itu dengan melakukannya. Jadi ketaatan itu akan menjadi sebuah kata yang tidak ada artinya kalau kita tidak meresponi itu. Dan respon itulah yang Yesus lakukan ketika dia ada di dalam pergolakan, di dalam pergumulan bahwa dia akan disalib 2000 tahun yang lalu. Mungkin di dalam kehidupan kita hari-hari ini mungkin merasa berat untuk melakukan ketaatan. Mungkin kita merasa bergumul untuk melakukan ketaatan. Pagi ini kabar baiknya adalah saya mau katakan bahwa yang Anda butuhkan adalah semakin menambah-nambahkan kesadaran Anda bahwa Yesus sudah melakukan dan mengerjakannya di dalam Anda. Katakan amin. Jadi itu yang kita perlu. Jadi kita tidak lagi bergumul. Mungkin kita bergumul dalam perjalanan kehidupan kita. Tetapi satu hal yang akan membebaskan kita, yang memberikan kita kekuatan adalah semakin hari semakin menambahkan kesadaran diri kita bahwa Yesus sudah mengerjakannya. Yesus sudah melakukannya di dalam kehidupan kita gitu. Jadi kalau kita tidak sadar ini kita akan babak belur. Kita pasti saya percaya bahwa kita akan sangat susah untuk melakukan yang namanya ketaatan ini. Jadi yang kita perlukan di dalam kehidupan kita ini adalah kesadaran diri kita. Yang kita perlukan adalah Yesus dalam kehidupan kita untuk melakukan itu. Sehingga mindset kita benar tentang ketaatan ini. Katakan amin. Mungkin kisah lain yang kita boleh belajar tentang ketaatan ini. Kalau kita belajar daripada peristiwa daripada Simon Petrus. Kemarin juga Bang Niko boleh sampaikan tentang kisah daripada Simon Petrus yang taat kepada apa yang Tuhan boleh sampaikan kepada dia. Dan Pastor Daniel juga sebagai gembala kami di gereja ini selalu sampaikan bahwa contoh daripada ketaatan apa yang Simon Petrus lakukan adalah ketika Yesus boleh mengatakan kepada Simon Petrus, tebarkan jalamu. Kalau saja Petrus tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, kalau saja Petrus tidak melakukan apa yang Yesus suruh, saya percaya dia tidak akan memperoleh apa-apa. Saya percaya kalau dia tidak taat, dia tidak akan memperoleh apa-apa. Yang kedua juga kita bisa boleh belajar dari Musa yang taat kepada Tuhan.
Kalau Musa tidak taat kepada Tuhan, saya percaya bangsa Israel tidak akan pernah keluar daripada tanah Mesir. Kalau dia tidak taat dan sepakat dengan apa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupannya, kalau dia tidak mengerjakan ketaatan itu, saya percaya bahwa tidak ada cerita yang menyatakan bahwa bangsa Israel keluar daripada tanah Mesir. Dan contoh yang lain adalah kalau bukan karena Yosua mendengar perintah Tuhan, kalau dia tidak menyadari bahwa ketaatan yang Tuhan lakukan dalam hidupnya, saya percaya bahwa bangsa Israel tidak akan pernah masuk ke tanah perjanjian. Bangsa Israel tidak akan pernah menikmati apa yang Tuhan boleh sediakan di tanah perjanjian itu. Kita tahu sama-sama bahwa Tuhan menyediakan di tanah perjanjian itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Tuhan sediakan berkat di situ. Jadi ketika kita taat dengan apa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita, ada janji di situ, ada berkat di situ, ada kelimpahan di situ. Seperti tadi yang Alfa boleh bagikan itu luar biasa banget relate dengan apa yang boleh sampaikan. Mungkin kita tidak tahu, sama seperti Yosua mungkin yang tidak tahu apa yang terjadi, sama seperti Musa yang tidak tahu apa yang terjadi, sama bahkan Yesus juga mungkin tidak tahu apa yang terjadi, tetapi dia memilih untuk taat untuk melakukannya, dan di situ ada berkat. Di situ ada kesembuhan, di situ ada pemulihan, di situ di tanah perjanjian itu ada berlimpah-limpah susu dan madunya. Jadi yang mau saya sampaikan adalah taat saja. Kalau taat itu tidak perlu negosiasi gitu ya. Jadi kalau memang kita udah kerjakan saja. Mungkin kita di dalam perjalanan ketaatan kita mungkin kita bisa mengalami masa-masa sukar seperti, tapi saya percaya bahwa ketika kita taat, Tuhan akan membawa kita kepada yang namanya kelimpahan, kepada yang namanya berkat. Saya percaya bahwa Tuhan nggak kurang kerjaan untuk menyatakan ini. Tuhan gak kurang kurang waktu untuk boleh menyatakan ini kepada kita. Tapi karena dia tahu bahwa sekalipun kita tidak tahu ujung-ujungnya kemana, tetapi ketika kita di dalam Tuhan, kita berjalan dan kita taat, Tuhan akan mengarahkan kita di situ. Dan di situ ada berkat Tuhan yang luar biasa. Gak bisa dipungkiri, gak bisa ini adalah kebenaran gitu. Ini adalah kebenaran. Jadi ini bukan pendapat saya, ini bukan intervensi saya, tetapi ini adalah sebuah kebenaran. Ini adalah sebuah kebenaran bahwa ujung-ujungnya ketika Anda taat, ujung-ujungnya ketika Anda melakukan perintah Tuhan, ada berkat Tuhan yang luar biasa disediakan Tuhan di situ. Ada amin? Mungkin di dalam kehidupan kita sehari-hari, contoh yang bisa saya sebutkan ini adalah ketika kita mungkin bergumul atau mungkin kita tidak taat ketika kita boleh bangun pada pagi hari. Saya pribadi, saya adalah seorang pekerja. Saya sebagai profesional muda seperti itu, saya bekerja di perusahaan. Setiap pagi saya udah harus bangun, dan di kantor itu saya sudah, kalau kantor saya yang dulu, saya sudah harus di situ jam 7, jam setengah 8 saya sudah ada di situ gitu. Jadi kalau saya tidak taat bangun pagi, saya pasti akan terlambat. Kalau saya tidak mentaati, berkomitmen bahwa taat untuk saya boleh bangun setiap pagi, saya akan terlambat. Hasilnya adalah saya akan kena marah. Bos saya akan penilaian tentang saya juga akan jelek seperti itu. Jadi tetapi ketika saya taat, saya waktu saya sampai di kerjaan dengan tepat pada waktunya, saya boleh menjadi berkat di tempat di mana saya boleh ditempatkan begitu. Sama juga halnya dengan ketika kita di jalan lalu lintas ya. Karena kita percaya bahwa setiap di tempat ini pernah melihat yang namanya lampu merah, lampu hijau. Di situ bukan warna-warni untuk apa, tetapi itu adalah untuk lalu lintas yang kita harus patuhi. Semisal ketika kita tidak mematuhi ini, ketika kita menerobos, ketika sudah lampu merah kita harus berhenti. Ketika lampu hijau seharusnya kita harus aba-aba yang kita harus jalan seperti itu. Nah kalau kita sekiranya kita berhenti di lampu merah kita jalan, di lampu hijau kita berhenti, saya percaya bahwa setiap kita seperti yang kemarin kejadian yang di sana pasti akan terjadi yang nama sesuatu hal yang tidak kita inginkan gitu. Jadi kalau kita tidak menuruti peraturan itu, saya percaya bahwa kita akan mengalami konsekuensi yang kita boleh lakukan. Jadi ketika lampu merah itu ada, kita boleh berhenti. Ketika lampu hijau itu boleh ada, kita boleh berjalan. Sehingga ketika kita mematuhi itu, saya percaya bahwa kita nyampe kepada tujuan kita. Amin.
Anda boleh catat ini, percayalah bahwa kepada orang yang hidupnya taatlah yang akan dipercayakan lebih. Jadi ini sesuatu hal yang luar biasa yang Tuhan boleh sampaikan kepada saya, bahwa hanya kepada orang taatlah yang Tuhan akan percayakan sesuatu yang lebih. Kalau Anda tidak taat, Tuhan pasti tidak akan, mungkin Tuhan akan percayakan, tetapi ketika kita tidak taat, Tuhan tidak akan mempercayakan kita untuk lebih lagi mengerjakan untuk segala sesuatu. Jadi percayalah bahwa kepada orang yang taatlah yang akan dipercayakan lebih oleh Tuhan. You know what? Sebab ketaatan membawa berkat, sedangkan ketidaktaatan membawakan kesia-siaan. Saya ulang sekali lagi, sebab ketaatan membawa berkat, sedangkan ketidaktaatan mendatangkan atau membawa kesia-siaan. Hidup ini terkadang tidak sulit seperti yang kita pikirkan. Hidup ini tidak sesukar sebenarnya yang kita pikirkan. Kadang kita yang membuatnya menjadi rumit. Anda diperhadapkan pada dua pilihan, Anda taat, di depan Anda Tuhan sediakan yang terbaik, Anda tidak taat, menerima hasil daripada ketidaktaatan kita. Jadi kalau Anda taat, Tuhan sediakan yang terbaik dari yang terbaik. Orang dirinya saja dia berikan sama kita, masa Tuhan gak berikan yang terbaik untuk kita ketika kita taat. Tetapi ketika kita tidak taat, saya mau katakan bahwa Anda, saya harus menerima konsekuensi daripada ketidaktaatan kita. Sama seperti saya tadi katakan, seperti di jalan seperti itu, kalau kita tidak taat, kita akan mengalami yang namanya kecelakaan. Seperti itu. Jadi percayalah bahwa ketika kita taat, ada penyertaan Tuhan, ada berkat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan sediakan di situ. Mungkin ini waktu pertama kali saya sermon di tempat ini, menyampaikan khotbah saya offline di dalam tempat ini, saya pernah menyaksikan bahwa dulu pertama kali saya ada di dalam gereja ini, saya duduk selalu kalau saya tidak salah di bangkunya Bang Vano atau Kak Neta di situ kalau saya tidak salah. Waktu pertama dulu saya ke sini, dulu ketika saya ada di situ saya bilang sama Tuhan, suatu saat saya akan ada di sana. Ketika waktu itu Pastor Daniel boleh ada berdiri di sini, saya masih ingat bagaimana Pastor Daniel membagikan pesan yang sangat luar biasa tentang identitas kita sebagai anak. Saya bilang sama Tuhan, saya tangkap Tuhan, saya percaya bahwa suatu saat kelak saya ada di atas itu. Dan apa yang saya mau sampaikan bukan karena saya menyampaikan apa yang ada di sini, tetapi saya percaya bahwa kalau bukan saya yang taat pada waktu itu beberapa tahun yang lalu, kalau tidak salah saya di 2017 waktu itu, kalau tidak saya taat sampai hari ini, saya tidak akan pernah ada di sini. Saya tidak akan pernah berdiri di sini gitu. Dan contoh yang lain, kalau juga Pastor Daniel kalau Pastor Daniel tidak taat dengan panggilan Tuhan yang ada dalam kehidupannya, saya percaya gereja GKS ini nggak akan ada gitu. Tapi karena ketaatan daripada pastor kita sehingga gereja ini boleh ada, kita boleh bersama-sama ibadah di sini, kita boleh sama-sama memuji menyembah Tuhan di tempat ini dengan begitu nyamannya seperti itu. Anda boleh catat ini, ketaatan dengan respons seperti Anda menabur gula ke secangkir kopi, ketaatan tanpa respons seperti Anda menabur garam ke lautan. Artinya ketaatan kita ketika kita barengi dengan respon, maka sama seperti gula yang dimasukkan dalam kopi, kita boleh menikmati enaknya, begitu menikmati, saya bilang lezatnya daripada sebuah aroma, secangkir kopi. Kalau kita tidak meresponi ketaatan itu, kita akan seperti air yang kita tabur ke lautan, gak ada apa-apanya, karena laut itu asin. Kalau kita taburkan garam ke situ, itu adalah pekerjaan yang sia-sia. So yang menjadi rema bagi kita hari ini adalah tentukan pilihan kita dari sekarang. Respon saudara dan saya, apakah saudara melakukan itu? Respon saudara apakah saudara tidak melakukan itu? Jadi pilihan ada di tangan saudara. Saudara boleh memilih, Anda boleh melakukan, Anda mendapatkan sesuatu yang Tuhan sediakan di situ, dan Anda boleh memilih, Anda tidak melakukan dan Anda tidak akan mendapatkan apa-apa, dan Anda akan mendapatkan kesia-siaan yang Anda boleh hadapi. Dan poin yang kedua adalah sebagai bagiannya kita sebagai orang yang sudah menyadari bahwa ketaatan Yesus, hasil daripada kehidupan kita ini adalah ketaatan Yesus. Yang kedua adalah disiplin.
atau disiplinkan diri Anda. 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27a dikatakan, ayat yang ke-25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita memperoleh mahkota yang abadi. Ayat 26 dikatakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Dan 27a dikatakan, tetapi aku melatih tubuhku menguasai seluruhnya. Ketika Anda sudah meresponi ketaatan itu dengan melakukannya, saya percaya bahwa sangat penting bagi kita untuk mendisiplinkan diri kita. Karena ketaatan itu tidak hanya Anda kerjakan hari ini, ketika Anda mendengarkan khotbah ini, hari ini Anda taat, sudah tidak seperti itu. Tetapi ketaatan yang kita kerjakan itu adalah hari ini kita kerjakan, besok kita kerjakan, sampai selama-lamanya juga kita akan kerjakan sampai pertandingan kita selesai di bumi ini. Ada amin? Saya percaya bahwa untuk itu kita perlu untuk setiap hari mengkomitmenkan diri kita dengan Tuhan, dan untuk kita mendisiplinkan diri kita di dalam ketaatan yang kita nyatakan di dalam kehidupan kita. Sebab ketika kita tidak mengkomitmen diri kita kepada Tuhan, sesuatu yang kita tahu ketika kita tidak bangun dengan disiplin, akhirnya kita akan kembali ke cara yang lama. Kita akan kembali kepada hidup yang lama dengan kehidup kita yang lama, yang dimana hidup kita tidak ada ketaatan di dalamnya. Jadi kita perlu mendisiplinkan diri ketika kita sudah meresponi ketaatan itu, kita harus perlu yang namanya mendisiplinkan diri kita. Karena ketaatan itu tidak kita kerjakan sekarang, besok iya, besok tidak, tetapi kita selamanya kita boleh mengerjakan ketaatan ini, sehingga perlu yang namanya kita disiplin untuk mengerjakannya. Amsal 10 ayat 17 dikatakan, siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Orang yang hidup di dalam Tuhan kalau tidak dijalani dengan disiplinnya, kita lihat dan kita tunggu hanya butuh soal waktu gitu. Jadi kalau kita tidak disiplin dalam kehidupan kita, percaya saja bahwa kita sisa tunggu waktu saja. Bahwa kita tidak akan mengalami hal yang Tuhan boleh sediakan, yang Tuhan boleh nyatakan di dalam kehidupan kita. Anda boleh catat ini, kalau kamu tidak mendisiplinkan dirimu dan menyerahkan seluruh hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan, kamu akan bertempur dengan sisa yang kamu tidak serahkan. Saya ulangi sekali lagi, kalau kamu tidak mendisiplinkan dirimu dan menyerahkan seluruh hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan, kamu akan bertempur dengan sisa yang kamu tidak serahkan. Artinya Anda akan bertempur dengan sisa yang kamu tidak serahkan itu, artinya adalah kalau Anda tidak disiplin, kalau Anda tidak meresponi itu, ketika Anda tidak disiplin dalam ketaatan Anda akan bertempur di dalam ketidakdisiplinan Anda. Jadi Anda tidak akan bisa melangkah. Kalau Anda tidak disiplin, Anda tidak akan bisa melangkah menikmati janji-janji Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita. Kita harus tahu bahwa melihat Yesus, melihat ketaatan, semakin Anda memfokuskan pandangan Anda kepada Tuhan, semakin Anda tidak akan bergumul tentang ketaatan itu. Gambaran ketaatan yang Yesus lakukan adalah melakukan atau mengerjakan kehendak Bapa di dalam kehidupan kita. Saya katakan tadi bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita mungkin kita bisa jatuh, mungkin kita mengalami pergumulan luar biasa, tetapi saya percaya bahwa Tuhan ketika kita tetap disiplin, ketika kita tetap meresponi panggilan itu di dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa kita akan sampai kepada tujuan itu. Karena apa? Karena Tuhan itu adalah satu-satunya jalan bagi kita untuk kita kuat untuk melakukan yang namanya ketaatan dalam kehidupan kita. Jadi ini menjadi akhir di dalam khotbah saya pada pagi hari ini. Apapun yang mungkin saudara-saudara alami pada hari-hari ini, mungkin dengan keadaan yang ada hari-hari ini begitu sukar yang kita boleh hadapi. Saya percaya bahwa ketika kita taat di dalam panggilan kita kepada Tuhan, ketika kita boleh taat mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita, saya percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan yang terbaik dari yang terbaik yang Tuhan boleh sediakan atas setiap kita. Yang kita butuhkan adalah semakin hari, semakin kita menyadari bahwa hasil daripada hidup kita ini ditentukan daripada apa yang sudah Yesus kerjakan bagi setiap kita.
Jadi kita boleh melangkah maju, boleh menjalani kehidupan kita ini semakin hari, semakin kita menambah-nambahkan kesadaran kita bahwa Yesus sudah mengerjakannya di dalam kita. Dan begitulah seharusnya kita boleh mengerjakannya itu dalam kehidupan kita. Ada amin? Ada amin? Terima kasih. Boleh sama-sama sebelum kita mengakhiri ibadah kita, boleh sama-sama kita nyatakan pujian ini. Saya tadi ketika saya undang kita untuk boleh bangkit berdiri. Ketika tadi saya menyembah Tuhan dengan lagu ini, saya menangis di situ. Saya percaya bahwa hadirat Tuhan yang melawat kita, hadirat Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita, dan Tuhan yang boleh memberikan kekuatan bagi setiap kita. Kasih Tuhan. Mari katakan selamat. Selama ku hidup, Terima kasih Tuhan. apapun musim Kami tetap percaya Tuhan. ku percaya kebesaran-Mu, kekuatan-Ku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatan-Mu di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatan-Mu di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di Saya percaya saudara belajar sesuatu pada hari ini. Amin. Saya menyimpulkan apa yang Evangelis Andri bagikan, bahwa ketaatan itu harus dimulai dari punya mindset yang benar. Seringkali sebagai anak Tuhan kita nggak memulai sesuatu dengan mindset yang benar. Evangelis Andri membagikan bahwa kalau kita punya mindset yang benar, nggak sulit buat kita untuk menjadi pribadi yang taat pada firman Tuhan. Tadi waktu saya mencatat, saya merenungkan sesuatu dan saya mendapat sesuatu bahwa semua perintah Tuhan, semua ketetapan Tuhan itu jangan dilihat sebagai sesuatu yang memberatkan hidup kita. Nah itu kan kembali dari mindset kita. Kalau mindset kita benar, maka kita bisa melihat itu dengan cara yang berbeda, dengan perspektif yang berbeda. Tapi lihatlah sebagai sesuatu yang menolong hidup kita, yang memandu hidup kita.
yang memimpin hidup kita untuk bisa mencapai apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Menjaga kita supaya hidup kita aman. Perintah Tuhan tuh sama kayak misalnya kalau hari-hari ini pemerintah memberitahukan pada kita, jagalah prokes misalnya, tetap kenakan masker, cuci tangan, jaga jarak dan sebagainya. Apakah hal itu memberatkan kita? Kalau kita punya mindset yang salah, ayo ngapain sih repot-repotin amat gitu. Tapi kalau kita punya mindset yang benar, oh ini untuk menjaga diri kita supaya kita aman hidupnya. Seperti peraturan tadi dikatakan di jalan, ada lampu merah, lampu hijau, ada rambu stop, jangan belok kiri, jangan belok kanan. Itu semuanya untuk melindungi setiap kita ketika kita menggunakan kendaraan di jalan. Kalau kita tahu bahwa itu bermanfaat buat kita, kita jalankan sesuai dengan fungsinya yang Tuhan tahu dalam hidup kita, itu akan sangat menolong kita. Saya tutup dengan kisah ini. Beberapa hari lalu anak saya yang kecil, Kate, dia paling senang pakai kursi kerja. Saya karena di rumah ada kursi kerja yang bisa ada rodanya, yang bisa naik turun. Dia kemarin, biasanya kan orang duduk, dia suka seluncuran dengan kursi rodanya. Dengan kursi yang roda yang ada di kursinya. Lalu kemarin satu kali saya lihat dia lagi balik badan, dia seluncur tapi dengan badan yang berbalik. Lalu saya tegur dia, saya bilang, kamu menggunakan kursi ini dengan cara yang salah. Kalau kursi ini dia terpelanting karena kamu membelakangi kursi itu, dan kalau kamu jatuh yang rugi akan kamu sendiri, yang celaka akan kamu sendiri. Jadi saya melihat bahwa segala sesuatu kalau kita bisa lakukan dan kita pakai sesuai dengan fungsinya, itu akan sangat menolong kita. Firman Tuhan kalau kita bisa kerjakan dan kita taati itu sesuai dengan fungsinya, maka itu akan sangat-sangat menolong kita, membuat hidup kita aman. Amin. Bayangkan kalau kita punya rumah lantai 2 atau lantai 3 dan ada balkon, dan balkon itu nggak ada railingnya, misalnya nggak ada batas pengamannya. Itu akan membahayakan hidup kita. Mungkin kita yang udah ngerti, jangan dekat-dekat ke situ. Tapi buat anak-anak yang masih kecil, orang yang ngerti tiba-tiba berdiri di ujung dan terjatuh, itu akan sangat merugikan. Maka firman Tuhan seperti pagar yang sangat melindungi kita, menjaga kita. Nah kalau mindset kita salah, maka kita menganggap bahwa ini bikin repot aja. Tapi kalau kita mempunyai mindset yang benar, terima kasih Tuhan untuk semua perintah-Mu, untuk semua ketetapan-Mu. Karena ini untuk menjaga hidup saya, membuat diri saya aman, membuat hidup saya bisa menikmati apa yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Amin. Saya simpulkan ini, saya berdoa supaya setiap kita pulang dengan mindset yang benar. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami pada hari ini. Kami bersyukur kalau kami boleh diajar untuk merubah mindset kami sehingga kami punya mindset yang benar tentang ketaatan. Roh Kudus tolong kami dalam keseharian kami. Kalau kami punya mindset yang belum diselaraskan, tolong kami sehingga kami punya cara berpikir yang terus diselaraskan dengan kebenaran firman-Mu. Sehingga kami boleh tahu kebenaran adalah kebenaran. Kebenaran bukan sesuatu yang bisa ditoleransikan, sesuatu yang bisa dikompromikan, sesuatu yang bisa dikurangi atau ditambahi. Tapi ajari kami untuk bisa menangkap kebenaran-Mu seutuhnya dan kami hidupi dalam kehidupan kami sehari-hari. Berdoa hamba-Mu untuk jemaat-Mu yang pada hadir pada hari ini, dan bahkan setiap mereka yang mengikuti ibadah secara online. Hamba berdoa apapun yang mereka sedang alami hari-hari ini, musim apapun Tuhan, Engkaulah penolong, penghibur, memberi kekuatan buat setiap kami, hikmat buat setiap kami. Kalau di antara kami ada mengalami sakit penyakit, saudara kami, keluarga besar kami, teman kami, sahabat kami, dari tempat ini kami berdoa, kami lepaskan kesembuhan di dalam nama Yesus. I speak healing in Jesus name. I speak miracle in Jesus name. Kami berdoa untuk mukjizat, kuasa-Mu yang bekerja di dalam nama Yesus. Siapapun mereka saat ini, di dalam nama Yesus. Terima kesembuhan-Mu di dalam nama Yesus. Kalau alami pergumulan, di dalam hubungan Tuhan yang pulihkan. Pergumulan dalam keuangan, Tuhan yang pulihkan. Di dalam nama Yesus. Kalau ada hari-hari ini yang mengalami kedukaan Tuhan, ada sesuatu yang hilang dalam diri,
Berdoa Tuhan pulihkan, Tuhan hiburkan, Tuhan berikan kekuatan di dalam nama Yesus. Kalau hari-hari ini di antara kami ada yang berada di persimpangan jalan untuk mengambil keputusan penting dalam hidup kami, Roh Kudus yang tolong kami sehingga kami boleh mengambil keputusan yang tepat. Karena kami mau taat dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Biar terjadi sesuai dengan kehendak-Mu, bukan kehendak kami yang jadi Tuhan. Terima kasih Bapak. Berdoa memberkati setiap keluarga, pernikahan, pekerjaan, bisnis, sekolah, kuliah, pelayanan, keuangan, kesehatan. Tuhan yang memberkati setiap kami. Berdoa untuk Indonesia khusus Tuhan, kalau hari-hari ini kami melihat angka COVID yang semakin meningkat. Kami berdoa untuk masa COVID ini boleh segera selesai. Boleh landai kembali Tuhan. Kami boleh keluar dari pandemi ini di dalam nama Yesus. Tuhan menolong jika ada yang terdampak secara ekonomi. Tuhan yang memberkati setiap kami. Memberikan jalan keluar buat setiap kami. Memberikan kami ide-ide kreatif buat setiap kami. Yang dapat menolong setiap kami Tuhan. Berdoa untuk Balikpapan, kami berdoa untuk damai sejahtera. Dan berkat atas kota ini. Menjadi kota yang damai. Kota yang penuh berkat. Terima kasih Bapak. Mari jemaat Tuhan sebelum kita pulang angkat dua tanganmu. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Melalui putra yang terkasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dan melalui persekutuan indah manis bersama Roh Kudus yang selalu mengajari kita untuk taat pada kehendak Tuhan. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang telah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. God bless you, happy Sunday.